Gus. Tanya Gus. Oke, monggo. Beberapa hari yang lalu teman saya nanya sama saya, cuman sama saya kok nggak kepikir pertanyaan itu. Gimana? Jadi dia nanya bagaimana Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Terus tak jawab gini, lu raimu pertanyaanmu iso wangil ngono tuh. Aku gak iso mikir, gue tak takon sih Gusti Allah, tak bilang gitu. Akhirnya hari ini saya nanya sama Gus, pertanyaan ini kayak ngono, aku ya gumun nih. Mohon dijawab Gus. Nabi Adam turun ke bumi ya dilahirkan oleh orang tuanya. Cara turun, cara turun ke bumi loh, gumun nih. Kan tempat. Bisa kayak gitu pertanyaannya itu aku juga nggak ngerti. Niki sesuai mungkin pertanyaan Pak Aryo niki sesuai kali pertanyaan kula winginane. Adam itu pertamane manusia apa? Pertamanya manusia apa manusia pertama nih loh, Gus? Ya. Adam itu Adam manusia pertama atau Adam yang manusia pertama yang dipercaya Allah? Kalau Adam yang diusir dari surga, Gus. Pada saat penciptaan pertama. Kalau Adam yang diusir dari surga itu Adam yang penciptaan pertama, manusia yang pertama dipercaya oleh Allah. Manusia yang pertama dipercaya oleh Allah itu Adam. Bukan manusia yang menjadi sifat keakuan ketika sudah mengendalikan dunia, namanya iblis. Iblis kan bersemayamnya pada sifat keakuan. Ini kebelanganku kok bengkong. Ayo luruskan dulu Gus. Luruskan. Rapikan sapnya. Penampilan penting saiki. Oh, penting Gus, penting. Jadi gimana Gus turunnya tuh Pak? Naik apa gitu? Rasulullah kan naik buruk tuh ke Isra Mi'raj. Nah, saya bahas satu persatu nanti. Adam saya bahas turun dari surga bagaimana, terus Rasulullah Isra Mi'raj naik buruk itu ya nanti saya bahas. Sebentar, ini merokok dulu karena pertanyaannya wangil. Iya Gus, harus Isra Mi'raj dulu Gus. Pertanyaannya abot, tontonan berarti ya abot. Berarti rodok ngeyel Gus. Ngeyel. Pada ngeyel bela ngeyel. Ngeyel itu jangan dibesar-besarkan. Modal bagus. Pak Sukar yang bisa jawab itu, no? Pak Sukar biasanya. Pak Sukar yang ahli jawabnya itu. Turu wong ya. Pak Sukar kayak turun. Maju nyaman. Yang biasanya Pak Sukar. Pak Supir sama Pak Aryo. Itu Pak Aryo udah nyerah. Berarti kan Isra Mi'raj itu Mi'rajnya yang nggak ada, yang ayatnya itu kan subhanalladzi asra bi abdi. Terus piye Pak Non? Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Warahmah kaulahu babbi barokna kaulahu limirahu min ayatina. Itu ayatnya. Ya wis pokoknya ngono. Walah. Mbah No, mantap Mbah No Al-Qur'annya. Oh, masuk. Mantap. Oh, yo wis. Waile. Langsung. Nah, ayatnya kan subhanalladzi asra bi abdi. Jadi subhanalladzi itu sesuatu yang tidak bisa dipikir, tapi Allah yang memperjalankan hambanya. Namanya hidayah, namanya inayah, kekuatan dari Allah, keimanan bisa naik. Naiknya apa? Bisa menempati ketinggian budi pakerti yang sudah tetap bersama Allah itu.
Nah, proses kembalinya kepada angan-angan. Jadi ikhlas sampai tidak Kan ya jujur ya. Isra Mi'raj itu tidak kok naik ke langit. Langit-langit dari hatimu. Kegelapan itu kan dari langit-langit. Perasaanmu itu yang ke dalam itu kan kalau orang belum pernah dibuka hatinya kan perasa belum dekat dengan Allah, tidak tahu dekat atau jauh, tidak tahu, belum tahu hatinya kan. Kalau menunduk ini hatinya kan hanya buntu, ke dalamnya kan nggak bisa lepas. Kalau ikhlas kan namanya tetap mengganjal atau tidur lupa. Ikhlas sampai mati namanya lupa kalau belum dibuka hatinya. Atau terlelap, nggak sadar. Ikhlas kok nggak sadar. Jadi perjalanan ruhani, bukan perjalanan jasmani. Apa ketika itu Masjidil Aqsa sudah dibangun? Belum. Kalau di hadis itu keterangannya aneh-aneh. Masa Rasulullah menunjukkan ada berapa tiang di Masjidil Aqsa? Dibangun aja belum. Bangunannya itu zamannya siapa itu? Ketika sudah ditaklukkan Masjidil Aqsa oleh sahabat Rasulullah. Kalau enggak zamannya Umar ya Utsman, baru Masjidil Aqsa dibangun. Nah, kalau orang ya zaman Umar, nah, itu kan zaman Umar kan dibangun Masjidil Aqsa. Jadi yang namanya perjalanan ruhani ya perjalanan turun. Kalau turun kan ketinggian budi pakerti kan pada kerendahan hati. Nah, sastra itu begitu cara memaknainya. Naik ke langit Sabtuju, menghadap Allah Sidratul Muntaha. Masa kita pakai tangga atau buruk ya? Boleh ibu-ibu sing pakai rok aja. Terus ngono. Kakak yo. Alah. Tenang mawon Bapak Aryo. Pada kerendahan hati yang terdalam, kedalaman hati sampai menembus keikhlasan bersama Allah, menghadap total hidupnya, keakuannya, jiwanya, raganya, apapun yang mempunyai mengandung sifat keakuan dilepaskan kepada Allah sampai mati. Itu menghadap Allah dengan ketotalan waktu itu. Makanya yang memberikan bisa seperti itu, kesadaran seperti itu siapa ya? Allah. Makanya subhanallah, segala sesuatu yang di awal ayat yang dimulai dengan subhana itu pasti merujuk pada kemahasucian Allah. Maksudnya jangan dipikir itu nanti Allah juga yang memberikan. Sampai bisa bertemu saya terus jelas bahwa keimanan seperti ini, apakah sebelumnya punya angan-angan seperti ini keimanan itu? Ya enggak, mesti punya modal sendiri-sendiri. Modalnya hilang semua ilmunya. Iya betul Gus. Makanya itu semua Gus. Subhanallah. Jadi Maha Suci Allah yang semua Gus ilmunya. Jelasan. Jadi Allah yang mempertemukan kita, memberikan kalian ilmu yang lebih dari sebelumnya. Ilmunya sebelumnya seperti apa? Terbuang semuanya, tergantikan. Siapa yang mengganti? Ya Allah sendiri. Jelas Gus. Cocok Gus. Nah, kalau belum jelas jelasin lagi Gus. Ya. Jelas. Kesel deh, bolak-balik deh. Yang namanya menghadap Allah ke langit Sabtuju, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Sidratul Muntaha, Mustawa, terus Ars. Itu
kerendahan hati yang terdalam sampai menembus keikhlasan hanya engkau dan Allah saja adanya. Itu namanya menghadap Allah pada Sidratul Muntaha. Jadi kedalaman hati bukan di pikiran. Kalau di pikiran naik ke langit 7 mau menghadap Allah, Allah punya arus itu ada tangganya, ada apa? Cagak-cagaknya apa? Tiang. Tiangnya arus itu dari nur. Itu kayak orang menghayal saja. Memang kalau dirasakan modelnya seperti itu. Pada perasaan rasanya seperti ada, kalau menghadap Allah rasanya ada kayak putih ke dalam, terus kayak melihat putih terus menghadap Allah, terus ada tiangnya, terus arus, terus Allah tidak terlihat, yang terlihat hanya keikhlasanmu, kamu sudah yakin dekat, merasa tenang, itu tanda-tandanya. La taqoba la tahzan innallaha ma'ana, hilang gelisah dan hilanglah khawatir ketika Allah bersamamu. Lah itu hilang, menempati alam tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, menempati ruang yang kamu bersama Allah itu menjadikan dirimu tentram yang tiada duanya. Nah itu. Nah setelah itu turunnya melewati surga, melewati neraka, berkunjung neraka. Oh iya, nek wong dicokoti laler gedine sak kebu-kebu. Ibaratnya, oh ada ular yang, oh ada orang disiksa begini. Nah itu ibaratnya ketika itu dilihat, lah itu merasa pada wilayah perasaan itu terlihat kayak nyata, namanya visualisasi dari perasaannya itu, terus bisa menceritakan. Ya kalian semua juga bisa, gampang itu. Gampang. Mau dong. Gampang. Melok Gus. Oke. Nunut. Melok. Ya. Nggih, Melo Mario. Ada tadi kok madani Mario. Ada hati dihukum oleh hati, menerima perintah sholat 5 waktu. Terus ketemu nabi siapa. Maksudnya menjiwai, oh jiwanya nabi ini seperti ini, jiwanya nabi ini seperti ini, jiwanya. Lah menjalani set itu. Makanya Rasulullah itu nabi akhir zaman sebagai penutup semua nabi. Nabi semua itu penyempurnanya semuanya itu Rasulullah. Makanya Rasulullah menjalani seperti itu. Ketemu itu maksudnya menjiwai. Jadi yang logis gitu loh. Jangan dipikir gaib aja, nanti agama menjadi kegaiban. Dekat dengan Allah apa enggak yakin, ya enggak tahu, gaib. Yang tahu hanya Allah saja ya. Memang Allah tahu, kalau kamu enggak yakin ya namanya kamu melayang. Masa agama kok gaib? Gimana cara melakukannya kalau gaib? Suruh percaya sama yang gaib, Gus. Yang gaib itu takdir ke depan. Itu boleh, kamu memang percaya. Gaib itu milik Allah saja. Ketika sesuatu belum kau ketahui, itu serahkan pada Allah, namanya gaib untuk beriman. Kalau percaya pada gaibnya, tidak untuk beriman kepada Allah, namanya kegaiban, namanya gelap. Akhirnya menyembah gaib-gaib. Betul, Gus.
Nah, Mantap. Aladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna wa hum yunfikun. Nah. Aladi barang siapa aladi piye? Saben-saben sira. Aladi dat yu'minuna aladi piye? Nah, aladina yu'minuna aladi piye? Aladi masing-masing atau orang-orang yang percaya yu'minuna bil ghaibi pada sesuatu yang tidak diketahui itu diserahkan kepada Allah yang memberitahu nantinya. Bil ghaibi sesuatu yang tidak diketahui. Gaib itu sesuatu yang belum diketahui atau tidak diketahui, itu gaib. Wa yuqimuna sholata dan menegakkan hatinya untuk ingat kepada Allah, aqimi sholata. Wa mimma razaqna memberikan sebagian rizki di jalan Allah. Nah, itu orang-orang yang selamat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun ini ya, di antara kalian semua. Jadi hal-hal gaib ini tadi kan urusannya dengan hal-hal yang gaib. Gaib itu diimani, maksudnya dipercayakan kepada Allah gitu loh, bukan gaibnya diimani. Percaya pada gaibnya bukan. Mengimani malaikat bukan malaikat yang kau percaya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bukan malaikat yang kau percaya. Maksudnya kamu percaya bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Percaya pada kitab suci bukan kitab sucinya yang kau percaya, tetapi engkau mempercayai kitab suci itu untuk mendekat kepada Allah. Pada malaikat, pada kitab suci. Dari rukun iman itu semuanya merujuknya bertambah dekatnya kamu percaya kepada Allah. Rukun iman itu merujuknya semakin bertambah dekatnya dirimu dengan Allah. Jangan kau pisah-pisah percaya kepada kitab tapi tidak, nanti Allahnya hilang rasa percayamu. Semuanya itu nanti ujung-ujungnya bertauhid atau nyawi jeke Gusti Allah, mengesahkan Allah. Tuh. Jangan lupa, jangan gaib itu percaya menjadikanmu percaya bahwa Allah saja nanti yang memberitahu. Nanti juga akan tahu sendiri. Gaib aja. Bukan percaya pada gaib, aneh nanti. Nanti kemana-mana pakai akik yang besar-besar, besar kepala. Oh, alah, wangel.